stroke ya. Nah itu awal mulanya kena stroke tuh gimana sih Mbak? Mas Hari ini tuh untuk yang sekarang ini dia stroke serangan yang ketiga. Yang pertama dan kedua itu di saat kita belum menikah. Jadi saya menikah dengan Mas Hari, saya tahu kondisi dia sudah stroke. Kemudian itu karena masih serangan yang pertama kedua, jadi tidak terlalu parah ya. Jadi cuma normal lagi ya Mas ya. Cuma tangan doang waktu itu. Yang ketiga ini setelah menikah, kebetulan dia memang tidak rutin minum obat, jadi terkena lagi serangan yang berulang. Yang ketiga ini cukup. Juga saya kurang. Iya, istirahatnya juga kurang tuh dia. Pola dari dulu kan. Polanya tuh terbalik-balik tidurnya ya. Dulu kan syuting ya sampai pagi ya, tidurnya jadi pagi ke malam, malam jadi pagi ya. Terbawa. Akhirnya sudah saya rubah pola hidupnya dia, pola tidur, kemudian obatnya juga teratur. Ya lumayan sih sekarang ada jauh lebih baik ya dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, waktu itu tanda-tanda pas mau terkena stroke itu gimana Mbak? Yang untuk yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini Mas Hari itu waktu itu dia mau sholat maghrib. Mau sholat maghrib, beranjak dari tempat tidur, kemudian tiba-tiba langsung jatuh aja gitu, lemes. Setelah itu mungkin pusing ya Mas ya. Pusing ya. Mungkin ini Mas Hari ya kali yang cerita. Waktu itu soalnya saya di Bandung. Ya. Jadi waktu itu saya mau sholat maghrib, begitu saya mau wudhu dan segala. Waktu itu mau ke masjid mau jalan lah. Tiba-tiba kok lemas kaki gitu kan, sebelah kiri. Kan kalau waktu stroke yang kedua saya kena malah tangan kanan kan. Tangan kanan malah balik normal tuh udah waktu mungkin stroke ringan kali ya, cuman 5 hari lah udah normal lagi gitu. Nah ini makanya saya kaget loh, lemes tiba saya pegangan ke itu kan, saya langsung minta tolong orang rumah, langsung udah dibawa ke rumah sakit. Langsung ke UGD langsung masuk ICU waktu itu. Kalau yang stroke yang kedua itu saya masuk rumah sakit daftar sendiri. Iya karena saya waktu itu lagi ada di kendaraan umum, lagi saya lagi di kereta gitu. Wah, tangan kanan nih lemas ya. teman kaki kiri kanan nggak apa-apa jalan. Langsung saya turun terus stasiun, langsung ke rumah sakit, ke ICU. Saya mau rawat, mau daftar pasien. Siapa? Saya. Wah kaget, langsung itu yang kedua. Ketiga ini udah benar-benar udah masuk ICU langsung udah benar-benar nggak bisa ini. Ya itu juga waktu pas saya masih lagi belum ini juga, ketiga saya bilang ke dia kan azan, mau sholat lah kan nggak bisa, kamu kan nggak bisa apa jalan. Nggak bisa jalan, dia bilang. Saya kaget. Terus dia kaget di situ. Kaget ya. Baru sadar gitu. Soalnya kalau saya nggak bisa jalan, di yang kiri tuh emang lumpuh gitu. Itu di situ doang. Selebihnya udah mandi aja setelah itu. Ya bersyukurlah saya ada dia. Syukur gitu kan. Kalau ada dia, waduh, nggak tahu apa jadinya tuh. Karena udah benar-benar yang geletak begitu, nggak berdaya. Tapi pelan-pelan sama dia encourage saya. Pada akhirnya bisa berdiri. Kayak dulu begini aja nggak bisa nih. Setengah Badan tuh begini nggak bisa nih, berdiri begini. Duduk begini tegak. Sama dia. Saya sempat juga terapi juga. Kita sempat fisioterapi juga kan. Nah itu bisa ini. Nah udah semenjak itu cek rutin fisioterapi sama ke dokter juga kan. Dokter sarannya emang fisioterapi. Udah sampai sekarang ini fisioterapi terus gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mas itu kena stroke tuh kenapa sih penyebabnya? Kalau saya penyebabnya ya tadi mungkin karena pola saya tidur, istirahat segala. Saya mungkin beban pikiran kerjaan gitu. Ya hipertensi juga, saya ada riwayat hipertensi. Jadi pemicu hipertensi itu karena mungkin kurang istirahat juga, karena pola kebalikan hidupnya kan. Jadi yang dulu tuh kalau tidur tuh siang di malam di siang gitu kan. Kedua pekerjaan juga, ya itulah begitu naik udah pas kedua ketiga yang paling parah. Nah nggak mau lagi deh. Jangan deh. Berarti penyebab yang
1 sampai 3 ini sama ya Mas, Hipertensi, Iya. ya hipertensi. Hipertensi. pola hidupnya yang Nama hipertensi juga. Yang ada turunan sekarang dari ibu saya. Ibu saya tuh hipertensi. Gitu. Nah, itu memang paling bahaya sih. Kalau misalnya dari makanan atau pola kayak saya lumayan sehat gitu. Dalam arti sama saya tuh zaman dulu waktu zaman saya misalnya kerja malam atau syuting atau apa, makanan saya tertib. Kayak sifatnya yang jeroan, lemak apa enggak saya enggak itu. Merokok pun juga saya enggak. Minum juga saya enggak. Pokoknya gitu itu kan saya enggak lah. Kalau pasti teman-teman dia pasti sudah tahu lah pola hidup saya seperti apa dulu. Itu. Kalau itu ya lebih ke istirahat sama beban pikiran kerjaan ya. Dan mikirin kerjaan, mikirin apa ya istirahat kurang gitu. Itu sih lebih dan itu yang memicu untuk darah tinggi naik gitu. Sama waktu yang 3 ini saya tuh obat saya agak suka lalai gitu. Itu juga jadi Bukan kalau, lalai lagi, nggak diminum obatnya. tapi kalau nggak ada dia tuh aduh. Udah jadi satpam. Alhamdulillah ada dia sekarang obat ih, langsung saya sikat gitu kan. mungkin dari Mas Hari sendiri perubahan dari yang pas awal stroke 3 sampai sekarang tuh gimana? Alhamdulillah banget dalam arti tadi juga udah cerita nih soalnya juga kan dari yang terkapar Berbaring. berbaring Total. semua sampai saya BAB itu dia. Wah makanya saya bilang deh dari yang BAB di tempat tidur sampai bisa sekarang kamar mandi ya. Iya. Itu prosesnya dia yang Dari yang pakai pampers, pakai dibantu dengan kateter, waktu itu pampers, BAB, BAK, kemudian saya latih untuk di kamar mandi. Akhirnya sekarang sekarang udah lama bisa mandiri lagi dikit. Iya, Kalau mandi juga sama walaupun mandi masih tetap dijaga gitu, supaya saya nggak jatuh. iya. Tapi kalau untuk ini bisa lah gitu, udah belum bisa. Sudah mandiri lah, bisa mandi. Pelan-pelan lah, Cuma gitu saya kan. tungguin kalau mandi, jadi saya nggak pernah saya tinggal. Ya. Makanya kayak gitu saya juga tahu kan bahwasannya juga bilang stroke itu bukan penyakit yang kayak kita penyakit apa terus sembuh besok atau apa enggak gitu. Ini seproses itu. Oh ya udah gitu. Jadi juga sabar menurut saya, alhamdulillah gitu kan. Saya juga secara mental saya juga bisa kok gitu. Apa sih nggak bisa kalau Allah udah bilang gitu. Itu yang kita aja udah. Saya percaya itulah maksudnya. Jadi kalau dari saya juga lebih ke saya itu introspeksi diri, cuci dosa lah istilahnya gitu, banyak dosa saya gitu. Kalau dia kalau menurut saya kan emang ya kalau dia berprinsip ya surganya diri saya gitu, itu jadi kita nyambungin di situ lebih gitu kan. Iya. Insya Allah. Makanya saya bersyukur banget. Amin. Mungkin gimana cara Mas Hari itu bangkit dari penyakit ini biar kuat gitu? Ya itu saya pikir ini adalah proses, saya bilang tadi semua kan tidak ada campur tangannya Allah yang nggak mungkin gitu. Maka saya begini pun juga ini mungkin prosesnya Allah untuk mencuci saya gitu. Atau mungkin nanti kita akan ada apa di depan kita akan pernah tahu. Yang tadi saya bilang buat saya tuh saya percaya bisa sembuh kok. Dibantu dengan beberapa ya apa namanya terapi dan apa dan juga ikhtiarnya tetap lagi pokoknya istilahnya. Nah juga dia juga kalau buat dia yang tadi saya bilang kalau dia berprinsip kan ya kamu di surga saya dulu waktu zaman saya sehat kadang saya kalau misalnya di sama dia gitu saya bisa mandiri dari dulu ya mau dibantu itu kadang udah saya bisa sendiri gitu. Saya bisa sendiri ternyata di sini jawaban ini maksudnya saya harus bergantung sama dia gitu, kita harus berdua sama dia gitu saya gitu. Jadi mungkin Allah menunjukkannya kalau lo mesti berdua sama dia lo gitu, nggak bisa sendirian. Kalau dulu ya bisa sendiri, masih sehat, mau makan sendiri udah lah. Dulu mau bantu saya dulu cepat, Gak usah diambilin. nggak usah diambil gitu kan, saya bisa sendiri. Cuma dia bilang ke saya, lo itu kan ibadah saya dia bilang. Oh iya. Nah itu baru oh iya. Berarti sekarang ini saya sakit begini, sama mungkin diatur, disetting sama Allah. Bahwasanya ini lo harus berdua sama dia terus gitu. Gitu kalau saya ngambil ini ya hikmahnya. Itu kan buat saya apa? Kalau saya itu ke depan tuh lebih bisa sembuh lah dari penyakit ini lagi. Saya yakin sih bisa, insya Allah bisa. Ini juga udah mulai ada progres banyak juga kan. Dari mulai terapi ke terapi up gitu. Misalnya sekarang saya di sini juga terapi itu juga
alhamdulillah sih banyak kemajuan sih juga gitu. Ya, di tempat A, B, C gitu. Sekarang di sini di sini. Nah, dari Mbak sendiri gimana nih? Setianya Mbak tuh mendampingi suami Mas Hari ini. Kalau buat saya kembali lagi kepada niat saya ketika waktu kita berikrar akad menikah itu memang Ya, saya berniat memang ya ibadah gitu ya, memang total ibadah. Ya mungkin caranya Allah ibadah saya lewat suami sakit gitu aja ya. Saya lebih ke terima aja takdir ikhlas karena dari awal juga saya sudah tahu bahwa Mas Hari itu kan stroke. Sejak memutuskan untuk menikah pun saya sudah tahu Mas Hari memang stroke suami kan. ringan nih saya. Ya, saya bernegosiasi saja sama Allah gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa disembuhin gitu ya. Kalau kita ikhtiar berdoa, insya Allah bisa sembuh. Mohon doanya aja deh, semoga cepat Iya. dikasih Sama saya kesembuhan. tuh waktu pas saya lihat flashback lagi melihat di waktu saya ngelamar dia itu, wah, kayaknya sama Allah tunjukin nih. Dia bilang kan, namanya saya dalam keadaan sakit dan Senang. saya dalam keadaan sakit. Ini Ya. dan teruji memang dia tetap sampai sekarang kasih setia sama saya, alhamdulillah. Amin. Nah, support Mbak sendiri ke suami gimana di dalam Kalau support sih udah pasti semua hal ya, dalam semua hal kayak kita kayak informasi pengobatan kemana-mana itu saya biasanya saya cari browsing atau lewat teman atau lewat beberapa rekan gitu, untuk kesembuhan dia ya. Sudah berbagai upaya lah saya upayakan untuk kesembuhan dia, dari mulai yang medis sampai non medis sudah pernah kita coba. Itu upaya saya. Dan apa namanya, Mas Hari ini juga perkembangannya sangat luar biasa ya menurut saya. Semangat juangnya tuh yang saya kagum dari dia tuh, semangat untuk sembuhnya tuh luar biasa gitu. Jadi dia nggak pernah malas buat fisio, malah dia tuh yang ayo kita fisio, udah jadwal fisioterapi gitu, dia yang ngajak gitu. Ya, memang juga saya menemukan tempat ini mau hati tiar sini memang itu udah ini juga lah. Saya cocok banget di sini. Karena kenapa saya cocok? Gini loh, jarang saya nemukan rumah sakit yang ada ayat-ayatnya murotal gitu kan. Jadi bikin adem aja kan. Coba pas satu rumah sakit tuh, beda banget sih auranya. Itu sih yang bikin menambah ini juga ya. Nah, Mas Hari sendiri ngeliat istri yang setia mendampingi Mas gimana nih? Wah, ini saya bilang berkali-kali ke siapapun, ini adalah malaikat jadi utusan Allah di dia. Karena apa ya? Kalau saya kalau ada dia mati aja saya. Semangat hidup ya berarti. Iya. Karena memang semua benar-benar bergantung dia waktu awal dari yang tiga itu, dari mulai nggak berdaya. Itu dia ceritakan BAB dan BAK semua di tempat tidur dia semua. Wah, udahlah dahsyat lah pokoknya. Melihat kesabaran Masya dari ya. dia. Masya Allah, tabarakallah sama dia. Buat saya itu adalah memang ya udah diatur jalan sama Allah mesti begini. Saya ikhlas. Saya nggak menyesal, saya ikhlas. Nanti pasti ada cara lain lagi kalau pasti. Nah, mungkin rutinitas yang biasa Mas Hari dan Mbak lakukan di rumah tuh apa aja Mbak? Rutinitas sih untuk pengobatan Mas Hari 1 minggu 2 kali biasa kita fisioterapi di rumah Sektiasi. Kemudian kalau untuk kegiatan sih dia masih bekerja ya. Kebetulan kita ada usaha di bidang IT. Dia masih tetap kerja tuh, masih tetap meeting walaupun hanya Zoom ya Mas ya. Tapi dia tetap kerja, tetap tetap aktivitas lah. Walaupun kadang di rumah, meeting di luar, Kalau misalnya kadang-kadang. tatap muka juga kita pergi ya gitu. Ya, Gitu kadang. itu Muka, aja misalnya sih. tatap muka atau misalnya kan. Kita pergi dari rumah maksudnya ya. Jadi kegiatan untuk kantor sih dibatasin. Kalau memang harus ketemu dengan klien ya memang ketemu gitu. Cuma kalau yang tidak terlalu bisa dibicarakan di Zoom, via Zoom ya gitu. Masih tetap kerja sih kalau Mas Hari. Tetap alhamdulillah masih tetap bertanggung jawab dalam kondisi seperti ini ya. Mungkin quality time kalian berdua gimana? Tetap. Wah tiap hari deh quality time. Yang tadinya tuh kan sebenarnya waktu sebelum serangan ketiga ini kita tuh LDR. Jakarta Bandung ya. Itu kan sering bercanda dan jelek kan gara-gara dia nih. Gara-gara dia lah. Gara-gara dia Tetap banget. kan, tapi karena buat saya tuh buat apa ya namanya?
healing juga lah gitu. Tetap harus. Jalannya luar biasa nih. Iya memang namanya sakit seperti ini ya, itu memang kuncinya di pasangan. Itu aja kuncinya di pasangan. Sama lingkungan juga ya. Lingkungan juga. Keluarga, Ya. lingkungan itu berpengaruh ya untuk yang stroke ya, penyakit-penyakit seperti ini ya, yang butuh dukungan keluarga penuh itu saya rasa keluarga itu penting. Iya betul. Apalagi pasangan itu wah banget lah. Buat yang karena gini kita banyak masukan ya dari netizen gitu ya semuanya. Ada beberapa masukan kan kita suka bahas-bahas juga tuh. Itu ada yang tadinya dia malu atau apa begitu pas lihat saya begini jadi berubah ya, berbalik Ya, lah. berubah. Udah mulai berubah sekarang ngajak pasangannya kemana apa gimana. Tadinya menutup diri kan. Menutup diri, tadinya Banyak malu ada gitu. beberapa pasangan yang seperti kita gini, entah istrinya atau suaminya saya lupa gitu. Terus akhirnya mereka setelah melihat video kita tuh jadi terinspirasi, akhirnya dia berani membawa pasangannya keluar rumah. Tadi itu mereka menutup diri gitu. Adalah salah satu yang Dan saya alhamdulillah semua netizen itu positif reaksi positif banget dan banyak yang mendoakan mereka. Saya juga mendoakan mereka semua juga. Baru saya juga balik mendoakan juga semua. Karena kan saya pernah juga waktu itu pernah ada tausiah saya dengar gitu kan. Bahwa saya justru doa saya lebih bagus untuk mereka semua untuk yang sehat. Jadi yang bagus itu doa yang sakit untuk yang sehat. Karena kan yang sakit orang sakit itu kan katanya tuh lagi dicuci kan, berarti bersih kan, insya Allah bersih gitu. Kayak seperti kan doa malaikat katanya gitu. Nah, makanya saya doa itu semua teman saya, doa itu semua netizen, gitu. Gitulah. Nah kan kemarin video di TikTok Mbak kan viral ya. Itu awal mula kenapa kepikiran untuk bikin konten? kata itu ya. Begini ya, awalnya tuh kan gini. Saya pengen memberi inspirasi buat orang lain ya. Jadi edukasi lah buat orang lain. Jadi kalau kita punya pasangan, baik itu anak, pasangan yang punya istilahnya disabilitas atau berkebutuhan khusus ya untuk anak, itu saya rasa mereka perlu dunia luar gitu. Mereka perlu tahu, perlu hiburan gitu loh. Jadi jangan di rumah aja, kita nggak usah malu gitu. Itu kan semua nggak ada yang manusia ini mau diberi kekurangan ya. Saya rasa pasangan kita atau anak kita yang diberi kekurangan itu butuh juga dunia luar, butuh hiburan. Menurut saya sih seperti itu. Kenapa saya jadi bikin konten? Saya udah nggak malu lagi bawa Mas Hari kemana-mana itu. Awalnya sih sempet ya, maksudnya ada itu pastilah setiap orang yang punya pasangan yang tadinya sehat terus sakit, yang tadinya sehat gagah terus tiba-tiba sakit tuh pasti ada downnya ya. Sempet di awal down sempat, tapi lama-lama saya pikir hidup terus berjalan ya, nggak mungkin saya akan begini-begini saja ya. Akhirnya saya mulai berani, bawa Mas Ari keluar, mulai berani lagi keluar ke infotainment ya. Gak apa-apa, menurut saya sekalian menjadi inspirasi juga mungkin buat orang lain aja sih. Itu butuh berapa lama untuk menerima keadaan Mas Hari? Di tahun-tahun terakhir ya, setahun terakhir lah, waktu setahun sampai 1,5 ke belakang tuh kita masih menutup diri ya Mas ya, sampai beberapa tawaran TV itu benar-benar saya tolak. Itu benar-benar saya nggak mau diwawancara. Mas Ari juga kondisinya memang masih seperti itu ya. Itu benar-benar saya tolak tawaran semuanya. Baru-baru aja sih setelah Mas Ari kondisi sudah membaik, sudah saya rasa sudah cukup baik ya, kami akhirnya berani keluar juga nih. Baru insert nih. Ya sampai insert. Gitu. Berarti kalau boleh tahu cara bertahan hidupnya berarti dengan yang bisnis tadi. Iya betul. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah kasih terus rezeki buat kita berdua ya. Bisnis kita terus lancar tanpa kendala. Insya Allah. Dari situ sih kita hidup selama ini gitu. Nah, selain ini terapinya berarti setiap Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Karena itu kan sempat mau seminggu berapa kali bilang juga terapisnya ya kalau Sering. juga karena masih ada istirahatnya gitu. Masih ada jeda istirahat kalau ya udah nggak apa-apa. 1 minggu 2 kali. Pengennya sih setiap hari, kalau semangatnya pengennya setiap hari. Karena saking Nggak semangatnya boleh. mau tiap hari ya. Nggak boleh. Masih ada jedanya gitu. mungkin kalau di rumah gitu jalan Di rumah ya masih latihan jalan ada gitu. jalan. Di rumah tuh emang ada fasilitas lah yang untuk
memang memang banyak ilmunya dari saya fisioterapi di rumah sakit Jasi ini gitu. Saya dapat ilmunya gitu kan. Jadi dari ilmu itu saya terapkan di rumah gitu. Gitu sih. Nah, mungkin harapan Mbak nih untuk Mas Hari gimana doanya? Mudah-mudahan ya Mas Hari segera dikasih kepulihan yang prima. Insya Allah mudah-mudahan bisa kembali sempurna seperti dulu. Gak ada yang tidak mungkin di dunia ini ya kalau Allah berkehendak. Itu aja sih, mudah-mudahan Allah dengar doa saya. Mohon doanya juga buat pemirsa Inser untuk kesembuhan Mas Hari. Barangkali ada doa di antara kalian, satu doa yang dikabulkan ke langit sama Allah gitu. Mohon doanya untuk kesembuhan Mas Hari. Iya. Mas Hari, harapannya doanya. Kalau saya harapannya ya memang ini penyakit yang memang agak lama prosesnya ya. Saya jalanin aja gitu kan. Dan juga saya juga ngerti juga bahwa saya ini tidak bisa seperti normal seperti sedia kala. Masih ada lah bekas sedikit atau masih ada kelihatan oh ini bekas stroke atau apa masih ada. Nggak apa-apa, yang penting kalau saya lebih ke saya jalanin fungsi sebagai saya suami itu berjalan lancar terus gitu. Dan secara mental dia juga tetap ini bisa sembuh kok gitu, semangat lah tuh. Gitu, dan buat semua juga sama. Dan itu juga saya juga mendoakan juga yang seperti ya, saya kan ada masukan dari netizen juga gitu kan banyak yang komen juga nih. Ya saya juga doain mereka juga gitu. Maksudnya bisa kok sembuh, jangan ini juga gitu. Kadang kan orang udah juga yang udah mulai patah semangat gitu ya. Kalau saya sih insya Allah enggak lah, tetap bisa lah ini. Bisa dan walaupun enggak ini ya bukti-buktinya bahwa bisa kok jadi yang terkapar nggak berdaya karena bisa progresnya kan progresnya lumayan lah, hampir 90 ya 90 lebih lah gitu.